Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai bab sistem reproduksi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan dapat memberikan manfaat. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita tidak menganggap mengenai mata kuliah anatomi fisiologi manusia, khususnya sistem reproduksi ini dianggap sebagai suatu hal yang tabu atau suatu hal yang boros. Ini adalah murni ilmu pengetahuan, ya, karena kita harus mengetahui bagaimana kaitannya antara sistem reproduksi yang berkaitan juga dengan farmasi pada umumnya. Oke, sebelum kita mulai ini, fungsi dari sistem reproduksi manusia itu yang pertama adalah memproduksi gamet. Memproduksi gamet. Specialized organ of the reproductive system produce gamet itu memproduksi sel-sel yang namanya adalah sel gamet, di mana pada laki-laki itu menghasilkan yang namanya sel sperma, sedangkan pada wanita itu menghasilkan oosit atau dinamakan juga sel telur. Yang kedua itu adalah fertilisasi. Sistem reproduksi itu enable fertilization of oocyte by the sperm. Jadi sistem reproduksi itu memungkinkan ketemunya fertilisasi antara oosit atau sel telur pada wanita ketemu dengan sel sperma pada laki-laki. Pada saluran pada sistem laki-laki itu nourish sperm cell until they are mature and deposit in the female reproductive tract by the penis. Jadi sistem reproduksi laki-laki itu menghasilkan sel sperma, di mana sel sperma itu tersimpan di salurannya itu sampai pada waktu di mana dia matang, dan itu akan dideposit pada sistem reproduksi wanita itu dengan dengan penis seperti itu. Ya, and the female reproductive system receive the sperm cell from the male and transport them to the fertilization site. Jadi sistem reproduksi wanita itu dirancang sedemikian hingga oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana kalau sudah terjadinya proses koitus, ya, maka sel sperma laki-laki itu akan akan menuju ke tempat di mana terjadinya proses fertilisasi, ketemunya antara sel telur dengan sel sperma seperti itu. Yang ketiga, fungsi dari sistem reproduksi adalah mengembangkan dan memberikan nourishment of new individual. Jadi ini hanya berlaku pada wanita. Jadi fungsi dari sistem reproduksi itu adalah berkembangnya sel yang sudah ketemu, misalkan tadi ketemu antara sel telur ketemu dengan sel sperma, itu kemudian akan berkembang itu di dalam rahim. Rahim itu merupakan alat reproduksi yang hanya terdapat pada wanita. Dan itu akan diberikan nourishment pada calon bayi tersebut sampai pada waktunya. Dan kalau sudah sampai pada waktunya, maka terjadilah proses yang namanya persalinan. Ya, terjadinya proses namanya persalinan. Selain itu juga sistem reproduksi wanita salah satunya adalah payudara pada wanita itu juga memberikan provides nourishment setelah melahirkan juga. Jadi Tuhan Yang Maha Esa menciptakan wanita dengan segala kelebihannya, itu salah satunya juga untuk memberikan yang namanya ASI kepada bayi yang telah dilahirkan.
Yang berikutnya, yang keempat, fungsi dari sistem reproduksi adalah memproduksi hormon-hormon reproduksi. Di antara hormones produced by the reproductive control system, its develop and the development of the gender-specific body form. The hormone are also essential for the normal function of reproductive system and for reproductive behavior. Jadi ada yang namanya hormon-hormon itu yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Selain itu, hormon-hormon tersebut selain berkaitan dengan fungsi normal, fungsi reproduksi normal, itu juga berkaitan dengan behavior atau sikap yang berkaitan dengan proses reproduksi, seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah hormon-hormon yang terkait dengan proses reproduksi yang ada pada pria dan wanita. Misalkan contohnya adalah pada laki-laki itu ada yang namanya GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Itu sumbernya berada di hipotalamus, di mana target dari hormon GnRH, kalau kita kemarin sudah belajar mengenai hormon, salah satu hormon itu ada namanya releasing sama releasing sama inhibiting hormon. Nah, releasing dan inhibiting hormon itu adalah suatu hormon yang bekerja dengan menarget suatu organ, yang mana organ tersebut akan mengeluarkan hormon lagi. Nah, GnRH itu dihasilkan oleh hipotalamus, di mana target dari GnRH itu adalah anterior pituitary, di mana kalau GnRH ini dilepaskan maka akan menstimulasi produksi dari LH dan FSH. LH itu adalah luteinizing hormone, sedangkan FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Ini sama, terdapat pada laki-laki dan terdapat pada perempuan. Tapi mekanismenya dia akan memberikan efek yang berbeda pada laki-laki dan pada perempuan. Sedangkan berikutnya adalah hormon pada laki-laki, diantaranya adalah LH, luteinizing hormone, bisa juga disebut ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Pada laki-laki itu dikeluarkan oleh anterior pituitary, kemudian target dari LH ini adalah interstitial cell pada sel testis yang ada pada pada testis, seperti itu. Nah, LH ini pada laki-laki itu dia berfungsi untuk mensintesis dan mensekresikan testosteron, ya, dimana dengan adanya LH ini maka testosteron pada laki-laki itu dapat dikeluarkan. Nah, di mana testosteron itu efeknya kalau misalkan dia sudah disintesis dan dikeluarkan, maka sel targetnya itu adalah testis dan tubuh. Dari interstitial sel testis itu targetnya adalah testis itu sendiri dan juga jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh. Responnya yang pertama adalah mensupport proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah suatu proses di mana terjadinya pematangan sel sperma. Kemudian efek dari testosteron itu adalah perkembangan dan menjaga sistem organ reproduksi. Yang berikutnya pada testosteron itu adalah causes development of secondary sex characteristic. Jadi pengembangan karakteristik perkembangan karakteristik sekunder pada laki-laki. Contohnya, kalau pada laki-laki itu yang pertumbuhan organ karakteristik seks sekunder itu diantaranya adalah pecah suara. Pada saat laki-laki sudah balik, maka suaranya juga akan pecah. Kemudian juga akan muncul mimpi basah. Selain itu juga perkembangan otot-otot pada laki-laki itu juga dipengaruhi oleh testosteron. Yang kedua, target dari testosteron itu adalah anterior pituitary dan hipotalamus. Nah, target dari anterior pituitary dan hipotalamus itu efeknya adalah menghambat GnRH atau gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone, FSH atau follicle stimulating hormone melalui feedback negatif. Jadi kalau testosteronnya itu sudah keluar banyak, maka GnRH, LH dan FSH itu akan mengirimkan sinyal untuk memberikan respon feedback negatif.
Sedangkan pada wanita itu juga terdapat yang namanya GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Sumbernya itu adalah hipotalamus, kemudian targetnya masih sama, anterior pituitary. Fungsinya juga sama, yaitu menstimulasi FSH-LH. Kalau pada wanita, LH itu di target tisunya, kalau LH sudah dikeluarkan, maka target jaringan targetnya itu adalah ovarium. Ya, di mana ovarium tersebut itu kalau LH itu dikeluarkan menyebabkan follicle to complete maturation and undergo ovulation. Jadi itu berkaitan dengan pematangan pematangan sel telur, sel-sel follicle. Kemudian juga berkaitan juga dengan proses ovulasi. Nah, kemudian kalau misalkan pada saatnya apabila terjadi intercourse atau terjadi coitus, maka sel telur terjadi dan sel telur ketemu dengan sel sperma, maka yang terjadi berikutnya adalah dengan adanya LH tersebut, maka terjadi pertumbuhan yang namanya adalah corpus luteum. Kalau FSH targetnya adalah juga ovarium, itu menyebabkan perkembangan dari folikel. Nah, pada wanita itu relatif lebih banyak hormon yang terlibat dalam proses reproduksi. Ada lagi yang namanya adalah hormon prolaktin, di mana hormon prolaktin itu dikeluarkan oleh anterior pituitary. Anterior pituitary, di mana target dari prolaktin itu adalah kelenjar mamari atau bahasa umumnya adalah payudara. Nah, payudara tersebut dengan pelepasan dari prolaktin itu menyebabkan menstimulasi sekresi dari ASI. Ya, ASI itu distimulasi oleh produksinya itu distimulasi oleh hormon yang namanya adalah prolaktin. Akan tetapi untuk mengeluarkan ASI dari tempat penyimpanannya itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya oleh hormon yang namanya oksitosin, seperti itu. Jadi hormon itu bisa bekerja saling membantu dan saling melengkapi. Nah, yang terkenal lagi hormon-hormon pada perempuan itu adalah estrogen dan progesteron. Estrogen itu dikeluarkan oleh folikel-folikel yang ada di ovarium. Nah, targetnya dari hormon estrogen itu yang pertama adalah uterus. Kalau uterus itu adalah menyebabkan terjadinya proliferasi sel yang ada di endometrium. Nah, kalau misalkan pada hal ini terjadi pada awal-awal siklus menstruasi. Ya, di mana pada saat awal-awal siklus menstruasi itu terjadi penebalan dinding endometrium, di mana tujuan penebalan dari dinding endometrium itu adalah mempersiapkan rahim atau mempersiapkan endometrium untuk dapat ditempati oleh zigot. Ya, zigot itu adalah hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur, seperti itu. Kemudian efek estrogen terhadap kelenjar mamari yang fungsinya adalah menyebabkan pengembangan mammillary gland. Jadi mengembangkan dari kelenjar mamari itu khususnya adalah untuk pada sistem saluran-salurannya itu. Jadi estrogen itu juga berperan penting terhadap proses produksi ASI. Kemudian ada estrogen yang bekerja pada anterior pituitary dan hipotalamus, itu memberikan feedback positif dan feedback negatif dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri di slide-nya ini. Kemudian ada lagi progesteron, ya. Ada lagi namanya oksitosin. Oksitosin itu adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh posterior pituitary, di mana targetnya adalah uterus dan kelenjar mammillary. Ada lagi HCG. HCG itu hanya dihasilkan oleh plasenta. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk plasenta, maka itulah yang digunakan untuk penanda kehamilan. Nah, di mana HCG itu fungsinya adalah mempertahankan korpus luteum dan meningkatkan kadar dari progesteron, ya, selama trimester pertama kehamilan.
Dan kemudian kalau pada janin yang laki-laki itu meningkatkan kadar testosteronnya. Jadi HCG itu kalau pada janin laki-laki, misalkan pada proses pada kehamilan di mana janinnya itu laki-laki, itu dengan adanya HCG itu meningkatkan produksi testosteron pada janin laki-laki. Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini adalah anatomi dan fisiologi anatomi pada sistem reproduksi laki-laki. Simple. Ini ada yang namanya ada urinary bladder. Ini penampakan dari medial ya, medial. Ada yang namanya ureter. Ini ada yang namanya bladder. Nah, inilah yang namanya penis. Inilah yang namanya penis. Nah, ini ada kelenjar gland penis, ini gland penis. Ini ada prepuce. Nah, di sini ada yang namanya skrotum. Bentar. Ini ada namanya skrotum. Skrotum itu kantongnya. Ada lagi namanya testis. Ada lagi namanya epididymis. Epididymis. Ada lagi namanya ductus deferens. Jadi ductus deferens itu adalah suatu saluran yang dimana dia menyalurkan produksi dari sperma kemudian cairan-cairan yang cairan yang lubrikan yang dihasilkan oleh sistem reproduksi laki-laki untuk siap dikeluarkan seperti itu. Nah, ini ada sebenarnya organ reproduksi laki-laki itu cuma di sini aja. Tapi kan ada yang namanya anatomi fisiologi manusia ya, mesti ada yang sebelah-sebelahnya. Jadi misalkan ada yang namanya bulbolateral gland, kelenjar bulbolateral, ada kelenjar prostat. Nah, ini yang paling sering menjadi masalah pada laki-laki usia senja itu adalah prostat. Misalkan kelenjar prostatnya menjadi lebih besar yang akhirnya menghalangi ureter ini saluran dari ureter menuju ke penis, sehingga biasanya orang-orang yang sudah sepuh itu pada laki-laki anyang-anyangen, menjadi pipisnya juga menjadi tidak lancar dan lain sebagainya. Itu karena kelenjar prostatnya. Ada lagi namanya ejaculatory duct atau saluran ejakulatori. Nah, ini skrotum. Skrotum itu is a sac-like structure that contain the testes. Jadi skrotum itu adalah kantongnya, di mana kantong tersebut terdapat yang namanya testis. It's divided into two internal compartment by an incomplete connective tissue septum. Jadi terbagi menjadi dua kompartemen. Secara externally, the scrotum is marked with the midline by irregular ridge of the rape, which continues posteriorly the anus and anteriorly into inferior surface of the penis. The outer layers nanti bisa dibaca sendiri ya, skrotum itu. Jadi skrotum itu dia berfungsi sebagai kantong, di mana dia fungsinya adalah menghangatkan dari testis tersebut, dan mesti terdapat perbedaan antara suhu yang ada di dalam skrotum dengan suhu yang ada di dalam tubuh, di mana suhu di skrotum itu biasanya sedikit lebih tinggi daripada suhu yang ada di dalam tubuh, seperti itu. Skrotum, ada lagi namanya testis. Nah, testis are small ovoid organ. It's about 4 to 5 cm long within the scrotum. They function as both exocrine and endocrine gland. Jadi skrotum itu apa ya? Kalau bahasa umumnya, bahasa awamnya itu ada endoknya, itu berbentuk seperti ovoid, bentuknya ovoid seperti telur gitu. Itu ukurannya 4 sampai dengan 5 cm, di mana skrotum itu berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kalau kita kemarin sudah belajar mengenai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang dimana dia menghasilkan suatu hormon, dan hormon tersebut bekerja di tempat lain yang akan melewati pembuluh darah. Kemudian kalau kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar yang dimana dia bekerja pada daerah sekitarnya saja. Ya, their major exocrine secretion is sperm cell. Jadi
kelenjar eksokrin yang dihasil fungsi sebagai kelenjar eksokrin dari testis itu adalah dia menghasilkan sel-sel sperma. Sedangkan major endocrine secretion is the hormone testosterone. Jadi skrotum itu menghasilkan suatu hormon pada laki-laki adalah menghasilkan hormon testosterone seperti itu. The outer part of its testis is a thick white capsule containing mostly fibrous connective tissue called tunica albuginea. Extension of tunica albuginea enter the testis and form incomplete septa. Nah, septa divide into its testis into 300 and 400 concepts lobule. Jadi bagian dari septa itu tadi terdiri dari 300 sampai dengan 400 lobul yang berbentuk seperti corong seperti itu. Nah, the lobule contain seminiferous tubule which sperm develop sperm cell develop. Jadi di tubulus seminiferous itu proses pembentukan sel sperma itu terjadi. Nah, loose connective tissue surrounding the seminiferous tubulus contain cluster of endocrine cell called interstitial cell or Leydig cell which secrete testosterone. Jadi kalau sel sperma tadi dihasilkan oleh tubulus seminiferous, sedangkan kalau untuk untuk hormon testosteron itu dihasilkan oleh sel interstisial atau Leydig cell seperti itu. Berikutnya, nanti ini baca sendiri. Nah, ini adalah gambar dari testis kalau dibelah. Ya. Nah, ini adalah septanya. Ini yang kuning-kuning itu adalah ini adalah seminiferous tubule atau tubulus seminiferous. Nah, di tempat inilah sel-sel sperma dihasilkan. Ya, kemudian dia akan dikeluarkan menuju rete testis, kemudian ada namanya efferent ductus. Nah, disinilah terdapat namanya epididymis. Epididymis itu yang ini, ya, yang melengkung ini adalah dinamakan epididymis. Nah, ini adalah the duct of epididymis. Jadi ini ada saluran dari epididymis. Ini adalah berikutnya di sini adalah ductus deferens. Nah, seperti itu. Jadi disinilah sel-sel sperma itu dihasilkan. Nah, kalau yang di sini, ini kalau yang penampakan dari dipotong secara istilahnya medial nggak salah. Kalau salah tolong diingatkan. Nah, di sini ada yang namanya interstitial cell di sekitar sini. Ada namanya interstitial cell. Interstitial cell itu tadi adalah sel yang menghasilkan hormon testosteron. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah gambar dari sel sperma. Sel sperma yang normal itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini yang normal. Tetapi ada juga beberapa sel-sel normal, sel-sel sperma itu yang bentuknya nggak normal. Ada yang nggak ada kepalanya, ada yang nggak ada ekornya, dan lain sebagainya. Itu biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kebiasaan yang tidak baik seperti menggunakan banyak hal yang dapat menyebabkan sel sperma yang dihasilkan itu menjadi tidak sempurna seperti itu. Berikutnya, ini adalah perkembangan testis pada janin dan dari janin sampai menjadi bayi dan sampai menjadi dewasa. Ya, sampai adult itu di sini maksudnya adult itu adalah sampai di mana dia dilahirkan seperti itu. Berikutnya, ini adalah anatomi sperm cell development before puberty. The testes remain relatively simple and unchanged from the time their initial development. The interstitial cells are not particularly prominent during this period, and seminiferous tubule lack of lumen and not yet functional. Jadi selama masa pubertas itu
perkembangan dari testis itu masih sederhana dan tidak ada perubahan dari waktu ke waktu saat pertama seperti saat dia dilahirkan, dan interstitial cell itu masih belum not particularly prominent, masih belum berkembang secara sempurna selama periode tersebut. Nah, dan juga seminiferous tubule itu lack of lumen and not yet functional. Jadi masih tubulus seminiferous itu masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pada usia 12 sampai dengan 14 tahun, the interstitial cell increase the number and the size. Jadi pada saat usia 13 sampai dengan 14 tahun mungkin kurang sekarang, itu terjadinya masa-masa pubertas. Nah, di mana saat terjadinya masa pubertas itu terjadi peningkatan jumlah dan ukuran dari sel interstisial. Kita ketahui bahwa di mana fungsi dari sel-sel interstisial itu diantaranya adalah menghasilkan hormon testosteron, di mana testosteron itu mempengaruhi tanda-tanda seksual sekunder pada laki-laki. Contohnya misalkan terjadinya mimpi basah, berikutnya terjadinya pecah suaranya menjadi lebih ngebas, kemudian adanya muncul jakun dan lain sebagainya, munculnya bulu-bulu di kumis, kemudian di dada dan lain sebagainya, ya. It takes approximately 7 to 74 hours 7 to 4 days from sperm cell to produce, and for about 50 of those days the sperm called the sperm cell are in seminiferous tubule. Jadi saat perkembangan sel sperma itu membutuhkan waktu sekitar 74 hari maksudnya pada saat masa-masa pubertas, ya, seperti itu, dan membutuhkan 50 hari sampai dia mengisi tubulus seminiferous tadi, seminiferous. Nah, the cells sperm cell development or spermatogenesis occur in seminiferous tubule. The seminiferous tubule contain two type of cell. Yang pertama adalah germ cell atau sustentacular cell or Sertoli cell. Nah, seperti itu. Jadi proses pematangan sel sperma itu dinamakan spermatogenesis, dan proses pematangan sperma tersebut itu terjadi pada tubulus seminiferous. Nah, di dalam tubulus seminiferous itu terdapat dua jenis tipe sel. Yang pertama adalah sel germs dan sel sustentacular cell, atau yang biasa disebut juga dengan sel Sertoli. The germ cell are the one that divide and differentiated from sperm cell during spermatogenesis. The sustentacular cell are large cell that extend from the periphery to the lumen of seminiferous tubule. Nah, they nourish the germ cell and probably produce together with the interstitial cell the number of hormone and such endocrine, estrogen and inhibin. Jadi antara germ cell tadi dengan germ cell tadi dia bekerja sama dengan interstitial cell, dia juga menghasilkan hormon-hormon seperti estrogen, androgen dan inhibin. Nah, yang menarik di sini adalah terdapat adanya barrier atau lapisan atau pembatas antara sel darah dengan testis, di mana the blood testis barrier isolate the sperm cell from the immune system. Jadi sel testis itu juga ada yang dapat dipisahkan dari sistem imun yang ada di dalam tubuh. This barrier is necessary because of the sperm can develop. This barrier is necessary because as the sperm cell develop, the surface antigen that could stimulate immune response resulting
in their destruction. Jadi kalau misalkan tidak dipisah antara sel imun dengan sel sperma tadi, maka yang terjadi adalah sel sperma tadi dapat dihancurkan oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga yang menarik lagi, di dalam sel tubuh manusia, di dalam sel tubuh itu sperma itu bisa dianggap sebagai suatu antigen. Pada kasus-kasus tertentu itu juga ada muncul suatu reaksi alergi yang cukup unik, di mana ada pada beberapa wanita itu bahkan mengalami dapat mengalami suatu reaksi yang unik terkait dengan sperma tadi, di mana saat terjadinya koitus atau terjadinya intercourse pada wanita, kalau pada wanita tertentu yang mempunyai reaksi alergi itu memungkinkan muncul terjadinya reaksi alergi terhadap sperma. Itu mungkin saja terjadi, dan itu ada di dalam kehidupan manusia, karena ada juga wanita-wanita yang mengalami reaksi alergi terhadap sperma, itu juga ada. Berikutnya, testosterone produced by interstitial cell passes the substantacular cell and binds the receptor, enabling the substantacular cell and function normally. In addition, testosterone convert into other steroid. Jadi testosteron yang ada di dalam tubuh manusia, terutama pada laki-laki, itu dapat dirubah menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah dihidrotestosteron dan estradiol. Sebagai estradiol itu adalah spesifik pada tipe estrogen yang ada di laki-laki. Nah, substantacular cell also secrete protein called androgen binding protein in seminiferous tubule. Testosteron and dihidrotestosteron. Testosteron dan dihidrotestosteron berikatan dengan androgen binding protein and carried along with the secretion of seminiferous tubule to epididymis. Estradiol and dihidrotestosteron may be active hormone to promote sperm cell formation. Jadi estradiol pada laki-laki dan dihidrotestosteron itu juga memiliki peranan penting, diantaranya adalah mempromot formasi dari sel sperma yang dihasilkan. Nah, germ cell are partially embedded in the substantacular cell, the most peripheral cell. Nanti baca sendiri deh. Ini sama. Nah, ini adalah proses terjadinya spermatogenesis. Spermatogenesis itu dapat terjadi melalui proses berasal dari germ cell atau spermatogenium. Maka akan muncul namanya daughter cell. Daughter cell itu menjadi primary spermatosit. Kemudian ada proses mitosis, dan dari mitosis kemudian secondary mitosis, kemudian akhirnya spermatocyte becoming sperm cell. Itulah proses namanya spermatogenesis. Ya, berikutnya ini adalah proses meiosis pada sel sperma dan lain sebagainya. Duktus itu adalah saluran, di mana duktus itu adalah suatu saluran atau setelah dihasilkan dari sel seminiferous tadi, sel sperma itu menuju dikeluarkan melalui yang namanya duktus ini tadi.
epididymis, kemudian nah ini adalah struktur dari anatomi dan fisiologi pada laki-laki. Nah, ini ada yang namanya prostat gland atau kelenjar prostat. Ini adalah namanya prostatic uretra. Ini uretra jadi yang menyalurkan dari sel sperma tadi yang dihasilkan masuk ke sini, kemudian dikeluarkan dari penis melalui saluran ini tadi. Jadi antara urin dengan sperma itu keluar melalui jalur yang sama. Ya, seperti itu. Ductus deferens and ejaculatory duct. The ductus deferens or vas deferens emerges from tail of epididymis and ascend along the posterior side of the testis medial to the epididymis, where is associated with the blood vessel and nerve that supply the testis from a spermatic cord. Jadi ductus deferens itu atau vas deferens itu terdapat di ujung dari epididymis dan memanjang ascend along the posterior side, memanjang sampai dengan sisi posterior dari testis medial to epididymis, di mana dia berkaitan dengan pembuluh darah dan juga saraf-saraf. Jadi di situ juga ada saraf-saraf dan juga ada pembuluh darah di mana mensuplai testis itu the spermatic cord. The spermatic cord itu terdiri dari ductus deferens, testicular artery and venous plexus. Jadi ada pembuluh darahnya juga, ada pembuluh darah limfatiknya juga, ada sarafnya juga, dan fibrous remnant of the process vaginalis. Nanti bisa dibaca uretra. Kalau uretra itu adalah uretra tadi adalah mana uretra tadi? Oh ini. Uretra itu yang menghubungkan antara ureter antara bladder itu ke penis seperti itu. Itu adalah uretra. Nah, ini penis. The penis is the male organ of copulation which through which the sperm cell are transferred from the male to the female. Jadi itu penis itu berfungsi untuk salah satu fungsinya adalah untuk mentransfer sel sperma dari laki-laki ke perempuan seperti itu. The penis contain 3 column and erectile tissue. The 3 column of erectile tissue. Jadi di penis itu terdapat 3 kolom, di mana kolom tersebut itu pada saat proses ereksi itu akan berisi pembuluh darah seperti itu. The engorgement of this erectile tissue with the blood cause the penis enlarge and become firm. It's called erection. Jadi pada saat proses ereksi itu tadi terjadi, itu di kolom itu tadi penuh oleh yang namanya darah. Nah, inilah yang namanya ereksi. Kalau kalian masih bingung membayangkannya, bayangkan aja seperti selang. Ya, selang, ada 3 selang yang ditumpuk menjadi satu. Kalau misalkan dia terisi oleh air, maka dia akan menjadi lebih besar dan juga menjadi lebih padat seperti itu. Two type of erectile columns from the dorsum and the side of the penis and called corpora cavernosa. Yes, ya seperti itulah, itu adalah yang penis. Nah, ini adalah kolom-kolomnya ini. Kolom-kolomnya. Ini adalah semen. Collective of the sperm cell secretion of the male productive gland are called semen. Dalam keadaan normal, in the semen range 70 to 400 million sperm cell per millimeter of semen. Jadi semen itu adalah media yang berisi sperma. Jadi pada dalam keadaan normal itu laki-laki itu
di dalam semennya itu terdapat antara 75 sampai dengan 400 juta sel sperma per milimeter per mililiter semen. Nah, kalau misalkan kurang dari itu biasanya terjadi kesulitan untuk membuahi sel sel telur itu tadi. Makanya ada yang istilahnya adalah money encer. Money encer itu kalau dibahasakan secara lebih sederhana, dibuka itu adalah maknanya adalah di mana jumlah sel spermanya itu dia kurang dari jumlah yang sewajarnya. Seperti itu, sehingga akan kesulitan untuk membuahi sel telur akan sulit untuk membuahi sel telur sehingga terjadi proses fertilisasi itu tadi. Dan dalam setiap ejakulasi itu terdapat dikeluarkan antara 2 sampai dengan 5 ml semen, seperti itu. Regulation of sex hormone secretion. Hormonal mechanism influence the male reproductive system involve the hypothalamus and the pituitary gland and the testes. The small peptide hormone called a gonadotropin releasing hormone atau GnRH is the release from neuron in the hypothalamus. GnRH passes through the hypophyseal portal system to the anterior pituitary gland and release a response GnRH cell within anterior pituitary gland secretes the hormone referred as gonadotropin because they influence the function of the gonad. Nah, ini adalah regulasi dari seks hormon tadi. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah gambarnya. Jadi GnRH itu akan dilepaskan menuju ke hipotalamus. Hipotalamus dia akan menstimulasi pituitary anterior. Maka pituitary anterior tersebut dia akan mengeluarkan hormon FSH-LH. Dari hormon FSH-LH tadi, kalau FSH tadi akan memicu sel-sel intersisial yang ada di di testis tadi. Nah, sel-sel intersisial tadi akan menghasilkan hormon namanya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron itu bertanggung jawab terhadap pematangan organ-organ seks pada laki-laki dan juga secondary sex karakteristik atau karakteristik seksual sekunder pada laki-laki, misalkan seperti suaranya pecah, kemudian itu tadi. Nah, testosteron tadi yang dihasilkan oleh sel-sel intersisial tadi itu juga mempengaruhi substansi sekuler atau sel-sel Sertoli, yang dimana sel-sel Sertoli itu terdapat pada seminiferous tubule. Nah, seminiferous tubule tadi dia akan akan mematangkan sel sperma. Ya, akan mematangkan sel sperma. Nah, itulah yang terjadi namanya proses spermatogenesis. Nah, testosteron tadi, kalau misalkan testosteronnya sudah dikeluarkan, maka dia akan memberikan feedback negatif. Hipotalamus, testosteron udah keluar, tolong di stop pelepasan GnRH-nya tadi. GnRH akhirnya di stop oleh hipotalamus, seperti itu. Itu adalah namanya feedback negatif. Kemudian kalau yang testosteron tadi juga sudah dikeluarkan, maka dia akan mempengaruhi sel seminiferus tadi, tubul seminiferus tadi, untuk menghambat proses
menghambat atau menginhibisi mengeluarkan hormon yang namanya hormon inhibin. Hormon inhibin itu akan memberikan feedback negatif kepada anterior pituitary, memberikan feedback negatif. Hey, anterior pituitary sudah cukup FSHLH-nya, jangan dikeluarkan lagi. Itu adalah namanya proses feedback negatif. Nah, ini adalah erection, emission, and ejaculation. Jadi, ini adalah proses terjadinya ereksi, proses emisi, dan proses ejakulasi. Nanti dibaca sendiri deh. Nanti slide-nya akan saya berikan di Google Classroom ya. Nanti akan bisa di-download sendiri. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah sistem anatomi pada sistem reproduksi wanita. Itu ada yang namanya ovari. Ovari itu bentuknya ya seperti telur itu tadi, ukurannya antara 2 sampai dengan 3 cm panjangnya dan juga lebarnya adalah 1 sampai dengan 1 sampai dengan 1,5 cm. Nah, a peritoneal fold called a mesovarium attached its ovary in the posterior surface of the birth ligament. Two of the ligament is a suspensory ligament and ovarian ligament. Jadi di dalam peritoneal itu terdapat mesovarium yang menempel pada setiap ovary, posterior surface of the birth ligament. Nah, nanti histologinya seperti ini. Ini visceral peritoneum made of simple cuboidal epithelium cover the surface of ovary, where is called ovarian epithelium or geminal epithelium. Immediately below the epithelium of the capsule dense fibrous connective tissue called tunica albugenia. Masih sama, ada beberapa yang sama pada laki-laki juga. Nah, the cortex itu lapisan luar, is the denser outer part of ovary, and the medulla is the looser inner part of ovary. Jadi ada yang namanya cortex, ada yang namanya medulla. Kalau cortex itu adalah lapisan yang berada di luar, sedangkan medulla itu adalah lapisan yang berada di dalam. Nah, connective tissue of ovary it's called stroma. Jadi jaringan ikat atau jaringan pendukung dari ovarium itu disebut sebagai stroma. Kemudian ada lagi blood vessel, lymphatic vessel, and nerve from the mesovarium enter the medulla. Jadi ada pembuluh darah, kemudian lapisan pembuluh limfa dan juga saraf-saraf itu masuk ke dalam mesovarium dan masuk ke dalam medulla. Numerous ovarian follicle of its contain oocyte are distributed through the stroma to the cortex. Jadi adanya folikel-folikel ovarium tadi di setiap folikel itu mengandung yang namanya oocyte atau sel telur tadi, itu didistribusikan through the stroma of the cortex, melalui stroma tadi. Nah, kalau pada laki-laki tadi namanya adalah spermatogenesis, kalau pada wanita namanya oogenesis. The formation of female gametes begin in the fetus. By the 4th month of development, the ovary contain 5 million oogonia. The cell from the oocytes develop. By the time of the birth, many of oogonia have degenerated and the remaining ones have begin meiosis. Also, eugenia can form after birth from the stem cell, but the extent to which occur and the how long occur is not clear. Ada lagi yang namanya proses meiosis. Meiosis itu akan berhenti
selama proses meiosis tadi, itu disebut juga profase 1. Nah, the cell of this stage called primary oocyte, and at the birth there are about 2 million of them at the birth puberty, and the number of primary oocyte decrease around 300 or to 300,000 to 400,000 only jadi proses oosit primernya itu tadi pada saat hamil itu terdapat sekitar 2 juta sel, akan tetapi saat mengalami masa pubertas itu menjadi sekitar 300.000 sampai dengan 400.000. Sekitar 400.000 primary oocyte will complete development and give rise to secondary oocyte that eventually release from the ovary. Jadi hanya sekitar 400 saja dari 300 sampai dengan 400 tadi yang akhirnya berkembang menjadi secondary oocyte. Nah, ini adalah anatomi dan fisiologi pada wanita, ya. Pada wanita kalau pada wanita itu bentuknya memang seperti ini, dan juga antara untuk pengeluaran jalur antara bladder dan juga pada saluran sistem reproduksi itu berbeda jalur seperti itu. Jadi yang depan, yang di sini adalah ada yang menuju ke bladder, kalau yang di sini vagina, ini dia menuju ke jalur yang untuk proses jalur sistem reproduksi seperti itu. Ini oogenesis dan fertilisasi nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah bentuk anatominya, ya, anatominya. Mana? Oh, ini. Ini adalah ovari. Ovari itu bentuknya seperti ini. Di sini terdapat jalur untuk proses produksi, proses yang menghasilkan oosit atau proses menghasilkan sel telur seperti itu. Berikutnya, ovulasi is the release of secondary oocyte from the ovary. Jadi ada yang namanya proses ovulasi. Proses ovulasi itu adalah pelepasan oosit sekunder dari ovarium. Nah, just before ovulation, the primary oocytes complete the first meiotic division to produce secondary oocyte and the polar body. Unlike meiosis in males, cytoplasm is not split evenly between the two cells. The most of cytoplasm in the primary oocyte remain with the secondary oocyte. Nah, jadi ada namanya proses ovulasi. Proses ovulasi adalah pelepasan dari secondary oocyte. Jadi pada setiap bulan pada wanita itu akan melepaskan 1 sampai dengan 2 oocyte. Jadi kalau ada proses yang namanya bayi kembar, itu bisa terjadi karena adanya 2 sel telur yang dibuahi oleh 2 sel sperma. Ada juga itu kembar nggak identik. Ada juga yang namanya kembar identik. Kalau kembar identik itu adalah proses di mana satu sperma itu membuahi 1 sel telur dan akhirnya dia membelah menjadi 2 zigot seperti itu. Jadi kalau seperti Upin Ipin itu dia bisa dikatakan sebagai kembar yang identik karena dia berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma. Nah, ini after ovulation, the secondary oocyte may fertilize with a sperm cell. The fertilization begin with a sperm cell can bind to plasma membrane and penetrates the plasma membrane of secondary oocyte. Jadi kalau misalkan pada saat waktu yang pas setelah terjadinya ovulasi, maka kalau saat pelepasan sel telur ketemu dengan pelepasan sel sperma, maka terjadi proses namanya fertilisasi. Seperti itu. Dan juga setelah terjadinya proses fertilisasi itu akan berkembang menjadi zigot. Dan lengkap dan komplitlah proses fertilisasi tersebut. Primordial follicles nanti baca sendiri. Ini adalah maturasi dari follicle, bisa dibaca sendiri. Uterine tube. Uterine tube itu adalah menghubungkan antara ovarium menuju ke rahim, ya. Uterus
uterus, atau kalau boleh dibilang dia sebagai apa namanya, uterus itu rahim, rahim. Dan dia rahim itu adalah bentuknya seperti kalau dalam keadaan normal dia antara 7,5 sampai dengan 5 cm, 7,5 cm dan panjangnya sekitar 5 cm. Tapi kalau misalkan saat uterus itu berisi apa namanya, zigot dan sudah berkembang menjadi janin, dia dapat melar sampai sedemikian hingga. Nah, ini uterus. Uterus itu dindingnya terdiri dari 3 layer. Yang pertama adalah perimetrium, kemudian adalah myometrium dan endometrium. Endometrium itu kalau misalkan terjadi suatu masalah itu biasanya penyakit yang namanya endometriosis seperti itu ya. Itu ada di endometrium ini. Ini adalah vagina. Vagina ya seperti itu. Vagina adalah tempat di mana terjadinya proses koitus, dan juga melalui vagina lah proses persalinan terjadi melewati vagina itu tadi. Kemudian ini adalah external genitalia, puberty in females. During puberty, females experience the first period of menstrual bleeding is called menarche. Itu biasanya antara umur 10 sampai dengan 16 tahun. The vagina, uterus, uterine tube and genital, external genital begin enlarged. Adipose tissue is deposited in the breast and the hips, causing them to enlarge and assume adult form. Jadi pada saat proses pubertas pada wanita itu juga muncul tanda-tanda seksual sekunder pada perempuan. Misalkan terjadinya penumpukan penumpukan lemak pada jaringan adiposa di payudara, kemudian menjadi pinggangnya juga menjadi lebih besar karena terjadi penumpukan jaringan lemak-lemak pada jaringan yang ada di sekitar pinggang tersebut, dan itu terjadi pada usia 11 sampai dengan 16 tahun. Nah, proses pubertas pada wanita itu terjadi karena peningkatan kadar estrogen dan progesteron pada wanita, seperti itu. Before puberty, estrogen and progesterone are secreted a very small amount. Sebelum pubertas, jumlah estrogen dan progesteron itu dikeluarkan dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti itu. FSLH juga dalam kadar yang sangat rendah sekali. Menstrual cycle itu siklus menstruasi yang umumnya adalah 28 hari. 28 hari, bisa juga yang paling pendek adalah 18 sampai dengan 40 hari. Nah, ini menses are a period-thermal hemorrhage that occur approximately once a month during the uterine epithelium slaughtered and expelled from the uterus. Jadi mens atau menstruasi menses itu terjadinya adalah proses di mana terjadinya perdarahan pada dinding dinding rahim tadi. Dia tadi kan akan menebal kan pada saat proses proses proliferasi. Saat proses proliferasi dia akan menebal. Anggapannya tubuh itu menganggap bahwa pada saat itulah dia tubuh itu siap untuk menerima sel sperma dari laki-laki, jadi yang akan terjadi proses fertilisasi. Akan tetapi kalau dia tidak terjadi proses fertilisasi, maka dinding tadi yang sudah dipersiapkan tadi dia akan meluruh. Yang tadi pertamanya tebal dia akan meluruh, dan kalau sudah meluruh maka terjadilah perdarahan, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi pada saat ini adalah siklus menstruasi normal sekitar 28 hari. Pada saat proses menses itu yang pertama adalah hari pertama sampai dengan hari ke-5 itu
terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron. Kemudian ini adalah dinding dari endometriumnya. Pertamanya kan tipis kan, yang di sini anggaplah ini dinding endometrium pertama tipis. Kemudian pada saat setelah melewati menses atau masa fase proliferasi itu terjadi penebalan. Ini penebalan dinding rahim. Terjadilah penebalan dinding rahim. Supaya apa? Kenapa dinding rahim itu menebal? Karena dinding rahim yang menebal itu diharapkan dia terjadinya pelepasan. Di sini kan terjadi pelepasan folikel kan, terjadi pelepasan sel-sel telur ya. Terjadi pelepasan sel-sel telur. Harapannya masuklah sperma tadi yang akan membuahi sel telur ini tadi. Ya kan? Terjadi penebalan dinding endometrium. Dan pada saat ini juga misalkan pada hari ke-10 itu terjadi lonjakan LH dan FSH. FSH LH-nya dia meningkat jumlahnya. FSH LH meningkat. Nah, setelah sampai dengan 14 hari dari hari menstruasi terakhir tadi, kalau tidak terjadi proses fertilisasi, maka terjadi penurunan kadar FSH LH tadi. FSH LH turun, maka estrogen dia akan turun juga. Estrogen akan turun. Tapi progesteron masih naik nih kadarnya. Progesteron masih naik. Nah, kalau juga tidak terjadi tidak terjadi proses terjadinya proses fertilisasi, maka berikutnya yang terjadi adalah seharusnya tadi sudah disiapkan, tidak terjadi proses fertilisasi, ya sudah terjadi peluruhan dinding endometrium, terjadi perdarahan. Akhirnya terjadilah yang namanya perdarahan atau menstruasi seperti itu. Ovarian cycles ini adalah hormon-hormon yang terlibat dalam proses siklus menstruasi. Ya sama tadi prosesnya nanti bisa dibaca sendiri. Ya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti slide-nya bisa dibaca atau diunduh di Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.